kita hidup itu yang namanya hidup itu apa toh? Cuman itu loh intinya. Tentang ketuhanan itu belakangan menurut saya. Yang penting kita tuh bagaimana cara merawat hidup itu yang benar. Nah ini ajaran ini kalau nggak segera diluruskan, maka orang-orang Nusantara, terutama orang-orang Jawa yang lagi kumat, sama saja dengan memelihara kemelaratan yang berlarut-larut. Karena dogma-dogma yang menakutkan itu. Kita nggak usah ngomong begitu. Kalau alam ini menghendaki, nggak usah direncanakan, nggak usah dirancang. Contohnya Gunung Merapi, contohnya Gunung apa? Bromo. Bromo, oke. Ya. Direncanakan, dirancang ini akan begini, tiba-tiba yang rencanakan keselen, gunungnya lagi meleduk. Nah itu loh. Nah makanya kalau gak pengen kena erupsi dari gunung itu, jauh-jauhlah membuat rumah dari gunung yang berbahaya itu. Nah sing kono enak toh daripada diruancang. Ya, bahkan ada kasepuan yang membicarakan bahwa wah ini penunggunya murka dan lain sebagainya. Nah waktu meledos kira-kira penunggunya gak melok kobong kira-kira. Paling melaju disik, Pak. Jadi alam sudah seperti ini itu nggak usah dirancang-rancang, nggak usah dibicara-bicarakan, ya nggak usah dinyana-nyana. Karena alam begitu mau ada erupsi itu sudah ada pertandanya kok. Diawali dari lahar kecil. Nah bersiap-siaplah orang itu, jangan nantang. Itu. Di laut mau ada gelombang besar itu diawali dengan gelombang yang kecil, yang sangat keras. Lalu kita itu karena sudah percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki nggak apa-apa. Nyatanya di pantai mana kemarin berapa orang yang diseret ombak. Nah, itu kan karena kesombongannya. Makanya kalau orang itu diseret ombak berarti dia itu di tepi pantai. Bukan ajab dari Tuhan, Pak. Tuhan kok ngajabi, Tuhan capopo. Lah ya makanya Tuhan mengajab itu kebenaran itu loh. Coba kamu jangan di tepi pantai, nggak mungkin kamu diseret ombak. Masa ada orang di atas bukit, di atas gunung terus tiba-tiba diseret ombak. Nah ini loh baru mungkin bisa dikatakan aneh bin ajaib. Yang namanya di dekat api kalau kebakar itu ya wajar. Kita bermain air basah itu ya wajar. Gitu loh. Nah rata-rata orang yang jadi korban ini kan orang-orang nantang toh. Tapi begitu melihat tanda-tanda alam itu mau lahar, mau ada apa saja. Kalau kita masih ada kesempatan menyingkir dari tempat-tempat yang bahaya itu, kan aman. Tapi kalau otaknya sudah kotor, otaknya masih kebuka dengan kotoran-kotoran sampah itu tadi, sudahlah nanti kalau Tuhan nggak menghendaki nggak apa-apa kita, aman. Karena takdir itu ditentukan oleh Tuhan. Aneh kebelkan lahar melomot. Nah inilah yang perlu supaya kita itu keluar dari ajaran Nabi Muhammad tadi. Atau kita itu harus kafir, atau kita harus berani mati. Nah itu diantaranya. Supaya kamu itu tahu kesatuhunan, kebenaran yang sebenarnya. Gitu. Kalau alam ini kita lawan, apa yang terjadi? Tuhan ini kebenaran satu, mati kita. Ini loh. Nah caranya kepingin tahu kebenaran atau kesatuhunan, ya maka kita kafir dalam menutup jangan sudah. Karena Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan nggak menentukan kita nggak akan mati, ya sudah tutuplah hatimu di situ. Kebelkan lahar ya, di samping cemet ya melomot. Jadi kalau dihubungkan dengan ini semua, mungkin jawaban yang ketiga itu semuanya menurut saya benar bagi orang-orang yang paham. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham, jangan hanya diberi jawaban tapi nggak berani menguraikan. Ini malah menyulitkan nanti. Apa maksudnya itu? Malah bingung sendiri. Nah itu. Maka setiap memberikan
penjelasan, setiap memberikan ajaran itu harus dijelaskan dengan detail. Maka di sini setiap apa yang saya sampaikan saya urai satu persatu ya gitu. Masalahnya apa? Supaya yang namanya belajar itu berarti orang tidak tahu atau tidak bisa. Nggih. Terus datang ke sini saya beri pelajaran yang dia tidak bisa, tidak tahu. Akhirnya ya percuma toh. Hanya bisa berkata-kata tapi tidak tahu arti dari kata apa yang saya sampaikan. Akhirnya timbul kesesatan nggih Pak nggih. Ya otomatis. Gitu. Maksudnya sudah dijelaskan saja masih banyak yang sesat kok. Apalagi yang tidak disampaikan sama sekali. Kalau enggak bahasanya, itu jangan dulu karena itu ilmu wingit. Itu jangan dulu, itu ilmu tua. Wingitnya ilmu dan tuanya ilmu itu seperti apa toh? Karena ilmu itu kaweruh, artinya kaweruh itu pengen mengetahui. Nah itu diwingit-wingitkan kapan tahunya? Gitu loh. Nggak ada orang cari ilmu itu sebenarnya hanya sekedar pengen tahu. Kita hidup itu yang namanya hidup itu apa toh? Cuman itu loh intinya. Tentang ketuhanan itu belakangan menurut saya. Yang penting kita itu bagaimana cara merawat hidup itu yang benar. Gitu loh. Itu yang paling penting. Bagaimana supaya kita tahu awet hidup. Bagaimana dalam hidup ini enggak ada banyak masalah dan tidak banyak penyakit yang nempel. Saya tahu-tahu sudah belakangan mas. Waktu saya masih muda, saya nggak bisa merawat hidup saya. Makanya tua-tua ini sering kena penyakit. Tapi ini bukan kesalahan waktu tua, kesalahan waktu muda yang saya sengaja sendiri. Makanya saya nggak berani menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu ya sakit itu Tuhan untuk kebenaran. Salah saya merawat hidup saya sakit. Nah sakit itulah Tuhan. Nah ini buktinya kebenarannya. Baru tahu saya. Dulu belum tahu Pak ya. Kayak mau tok. Bukan belum tahu, sudah diajarkan. Tapi karena fisik ini masih kuat, akhirnya melawan. Masa iya? Nah makanya orang yang mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Kok orang itu tidak pernah melawan itu atau tidak? Contohnya, tawak. Langsung ngomong haram. Itu larangan Tuhan. Itu larangan agama. Kapan kamu minum tawak? Kok tiba-tiba kamu apa yang ditimbulkan efek dari tawak? Kok tiba-tiba kamu ngomong haram? Daripada nggak pernah tahu rasanya, nggak tahu efeknya, ngapain ngomong haram-haram? Belum tahu rasanya kok pengen haram. Mendingan kalau ditanya bagaimana hukumnya tawak, saya nggak tahu, belum pernah minum. Ngono lah enak. Males Pak niku Pak. Nah iya. Piye rasane wono gandul? Aku urung tahu kok. Haram to gak ya mbok. Lah ngono ra wis enak karuan. Ora usah gedari nek Pak. Untuk apa? Itu loh, ngomong di situ di haram-haram kan tiba-tiba selenuk dedep 11 perempuan sing dicabuli. Nah ini loh sing materi Santrine dicabuli. nah makanya ngelakoni dhisik lah gak gawe fatwa ben ngerti, ben tahu efek baik maupun efek buruk, barulah membuat hukum. Urung tahu nglakoni kok mira-mira nggih hukum. Kok bareng ora rasane sing dihukumi ora oleh iku nak kenaken. Mudah numan. Nah itu makanya orang itu nggak perlu menghukumi orang lain, hukumilah dirimu sendiri supaya kamu tahu tentang kebenaran itu, tentang ketuhanan. Memang kalau kita amati Pak, akhir-akhir ini banyak orang itu yang semakin hari itu semakin umat. Semakin umat. Oh. Soalnya kan saya itu pernah lihat di medsos Pak. Orang ini jauh-jauh dari sini ke sana pakai biaya untuk transport dan sebagainya. Tujuannya cuma satu. Saya sendiri senyum melihat berita itu Pak. Tujuannya di sana cuma melempari dan mengucapkan kata-kata kotor yang katanya itu disebut makamnya Abu Jahal. Dia tuh udah selesai dari sini Pak Lai. Kilo piye karepe sana sudah timbul dalam benak saya nih kilo. Wong karepe iki tenang ora. Lucu loh Pak. Nah itu kan ya sudah pribadi masing-masing. Maksud saya itu gini loh, kita yang masih
waras. Gitu. Ya sudah, kita lihat aja. Yang namanya melakukan sesuatu kalau sudah nggak menemukan titik terangnya, nggak usah kita olok-olok, nanti akan sadar dengan sendiri. Contohnya sekarang itu sudah banyak orang yang sadar. Dengan ajaran itu digembar-gemborkan dari beberapa tahun, ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, hasilnya juga cuman begini-begini saja.